Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'al qalama lil kitabah wal kitabah, lil ma'rifah wal ma'rifah, lil ibadah wal ibadah, lillahi ta'ala wahdah. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan banyak kenikmatan kepada setiap makhluknya, yang mana kenikmatan tersebut malahkan ujiannya. Karena sejatinya kenikmatan yang Allah berikan kepada kita ibarat samudra tak bertepi, luas, sedangkan ujiannya, cobaannya hanyalah sebatas ujung kuku yang mampir dalam teras ke depan kita. Dan tidaklah ujian yang Allah berikan kepada kita melainkan karena Allah cinta kepada kita. Salawat serta salam mari kita curahkan kepada seorang laki-laki yang sabdanya menjadi suatu ajaran agama dan tingkah lakunya menjadi contoh kehidupan yang mulia, yakni Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya, sahabatnya, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan umat yang senantiasa mengikuti jejak beliau hingga akhir zaman. Teman-temanku yang dirahmati oleh Allah, masa muda adalah masa keemasan yang merupakan fase kehidupan, di mana seseorang dapat mengembangkan diri, berkarya, dan menciptakan hal baru. Namun, pada masa ini pula, banyak godaan yang datang, salah satunya adalah masalah pacaran. Banyak dari kita yang merasa bahwa pacaran adalah suatu hal yang wajar, dan bagian dari proses kehidupan. Apakah demikian? Mari, kita buka hati dan pikiran kita untuk melihat pandangan Islam sesungguhnya tentang pacaran Islami. Masa muda memang gampang banget kebawa dengan perasaan dan ingin merasakan cinta-cintaan. Tapi kita harus ingat dalam Islam segala hal yang berkaitan dengan lawan jenis sudah diatur dengan jelas. Islam mengajarkan kepada kita untuk berhati-hati supaya kita tidak terjerumus kepada hal yang lebih parah seperti zina yang bisa dapat merusak masa depan kita dan bisa merusak kehidupan kita baik di dunia maupun di akhirat. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-Isra 32. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Dan janganlah kalian mendekati zina. Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Teman-temanku yang dirahmati oleh Allah, perhatikanlah betapa jelasnya Allah mengingatkan kepada kita untuk menjauhi dari zina. Ini menunjukkan bahwa Islam menjaga kita dari segala sesuatu yang bisa menjadi jalan menuju zina. Termasuk dalamnya adalah pacaran yang bisa membawa perasaan yang tidak terkontrol dan tindakan yang melanggar syariat. Pacaran dalam pandangan Islam. Sebenarnya dalam Islam, hubungan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahramnya tidak dibenarkan kecuali dengan cara yang sah, yaitu melalui ikatan pernikahan. Pacaran, meskipun mungkin tampak manis dan menyenangkan pada awalnya, akan tetapi bisa membawa kepada perasaan yang larut-larut dan melupakan batasan-batasan yang sudah Allah tetapkan. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam Al-Qur'an surat An-Nur ayat 30-31. Kullil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum dzalika azka lahum innallaha khabirum bima yasnaun. Katakanlah kepada laki-laki yang beriman, hendaklah mereka menundukkan pandangannya dan menjaga kemaluannya. Yang demikian itu lebih suci bagi mereka. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat. Dan katakanlah kepada perempuan yang beriman, hendaklah mereka menundukkan pandangannya dan menjaga kemaluannya. Dalam ayat ini dapat sedikit kita simpulkan bahwa Islam mengajarkan kepada kita untuk menundukkan pandangannya dan menjaga aurat kita, serta menjaga dari segala bentuk fitnah yang bisa mengarah kepada perbuatan yang tidak kita inginkan. Pacaran seringkali melibatkan komunikasi yang sangat intens, bahkan terkadang tanpa batas, yang bisa menumbuhkan rasa cinta yang larut-larut dan mengarah kepada perbuatan yang tidak sesuai dengan syariat. Lalu, kenapa pacaran dilarang dalam Islam? Mari kita renungkan sejenak. Apakah hubungan yang belum sah dalam suatu ikatan pernikahan benar-benar memberikan manfaat bagi kita? Bukankah akan lebih baik jika kita menjaga batasan yang sudah Allah tetapkan? Maka dari itu, kita bisa lebih menjaga dari perasaan yang tidak semestinya. Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis, wala yahluwanna rajulun bi imra'atin fa inna talithu masyaiton. Dan janganlah seorang laki-laki menyendiri dengan seorang wanita yang bukan mahramnya, karena sesungguhnya yang tiga adalah setan. Hadis riwayat Tirmidzi. Dalam hadis ini menggambarkan betapa berbahayanya jika kita membiarkan kita dalam hubungan yang tidak terjaga. Setan selalu mencari cara untuk menjerumuskan kita kepada keburukan, dan hubungan yang tidak halal adalah salah satu celah yang bisa menjerumuskan kita kepada keburukan. Lalu apa yang seharusnya kita lakukan? Teman-teman yang dirahmati oleh Allah, kita sebagai anak muda yang di dalamnya penuh dengan potensi, seharusnya kita lebih fokus kepada hal-hal yang lebih positif dan produktif.
Jangan sampai kita terjerumus kepada hal yang bisa merusak masa depan kita, baik dalam pendidikan, pekerjaan, maupun dalam kehidupan spiritual kita. Islam mengajarkan kepada kita untuk menjaga hati, menjaga diri, dan menjaga pergaulan. Bukankah akan lebih baik jika kita fokus kepada hal yang lebih bermanfaat, seperti belajar, memperdalam ilmu agama, berbakti kepada orang tua, menjalin persahabatan yang sehat, dan saling mendukung dalam kebaikan. Rasulullah SAW pernah bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Seseorang yang beriman kepada Allah dan hari akhir hendaklah ia berkata baik atau diam. Inilah yang seharusnya menjadi pedoman kita. Jika kita tidak bisa berbuat baik, lebih baik kita diam daripada kita terjerumus kepada perbuatan yang bisa membawa dosa dan kesalahan. Pacaran hanyalah akan menambah masalah, bukan solusi. Maka dari itu, mari kita jaga hati dan pikiran kita agar tetap berada di jalan yang diridhoi oleh Allah. Jika kita ingin merasakan cinta sejati, cobalah untuk mendekatkan diri kepada Allah agar kita diberikan pasangan yang baik dan yang bisa membawa ke surganya. Cukup sekian pidato dari saya. Bila ada kesalahan datangnya dari saya pribadi, bila ada kebenaran datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.